Selamat datang di program spesial Dialog CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS mendorong ekspor produk hilir skala usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan yang dilakukan oleh para petani di bawah naungan koperasi untuk mengembangkan produk turunan sawit. Penguatan kelembagaan petani sawit serta akses ke platform digital dan lembaga pembiayaan direalisasikan untuk membuka peluang masuk ke dalam sistem rantai pasok global melalui pasar ekspor bagi pelaku UMKM sawit di Indonesia. BPDPKS menyelenggarakan workshop promosi prosedur, pembiayaan dan penerapan digitalisasi dalam proses ekspor produk kelapa sawit dan turunannya skala UMKM secara campuran daring dan luring di Batam pekan lalu. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPDPKS, yakni workshop promosi hilirisasi dan digitalisasi produk sawit skala UMKM batch 1 di Balikpapan dan batch 2 di Padang. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan prosedur ekspor bagi pelaku koperasi dan UMKM sawit untuk memperluas akses pasar produk-produknya. Pemerintah berencana mempercepat implementasi penerapan dari biodiesel campuran minyak sawit 30% atau B30 menjadi B35 pada akhir Juli. Hal tersebut dilakukan di tengah harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO yang beberapa waktu belakangan ini anjlok. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan penerapan B35 dilakukan sebagai upaya pemerintah menolong para petani sawit, utamanya agar harga tandan buah segar sawit petani dapat naik kembali. Dadan mengatakan pemerintah telah melakukan uji lab pada pengembangan campuran minyak sawit 40% atau B40 pada beberapa waktu lalu sehingga ia optimistis penerapan B35 akan berjalan lancar. Bersama dengan penerapan B35, pemerintah juga tengah menyiapkan uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar B40. Terkait bagaimana program dari BPDPKS ini, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Kabul Wijayanto selaku PLT Direktur Kemitraan BPDPKS. Selamat pagi Pak Kabul. Baik Pak, langsung saja kita mulai diskusinya Pak. Bagaimana perkembangan program yang berjalan di BPDPKS saat ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi saat ini BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, seiring dengan sekarang sudah dilakukan satu kebijakan baru ya dalam rangka untuk percepatan kinerja ekspor CPO. BPDPKS sudah melakukan satu hal sebelum berbicara ke program, kita sampaikan adalah terkait dengan bentuk komitmen BPDPKS dalam rangka memberikan kontribusi terkait dengan percepatan ekspor. Salah satunya adalah BPDPKS untuk 1,5 bulan ke depan ini untuk tarif layanan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2022 ini untuk pengenaan tarif pungutan ekspor atas produk kelapa sawit CPO maupun produk turunannya ini tidak dikenakan pengenaan pungutan ekspor, atau artinya tarifnya dikenakan $0 per metric ton. Seperti itu berjalan dari pertengahan atau terhitung mulai pertengahan Juli ini sampai dengan akhir Agustus 2022. Nanti di awal September, tanggal 1 September 2022 ini akan kembali tarifnya untuk maksimal di angka $240 per metric ton. Itu untuk tarif tertinggi dengan
menggunakan basis referensi harga dari Kementerian Perdagangan di atas 1.500 US dollar per metric ton. Itu yang akan digunakan. Nah, oleh karena itu tentunya kebijakan ini bagian yang sudah diingatkan oleh BPDPKS untuk memberikan kontribusinya, sehingga diharapkan ini merupakan bagian yang mendukung untuk percepatan ekspor, dan pada gilirannya ekspor ini bisa akan lebih meningkat diharapkan pada kurun waktu itu. Dan tentunya di sisi yang lain akan juga menaikkan permintaan untuk kebutuhan akan tandan buah segar dari petani, dan tentu akan bisa secara tidak langsung akan secara pelan-pelan akan bisa menaikkan harga tandan buah segar. Ini bagian komitmen BPKS ya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekebun atau petani sawit. Oke. Gitu, Mbak. Lantas apa saja Pak yang menjadi tantangan yang dihadapi BPDPKS di situasi saat ini, Pak? Ya, itu bagian yang kami sampaikan ketika ini kita melihat situasi seperti itu. Sebetulnya kita sudah melakukan proses perhitungan kurang lebih dalam kurun 1,5 bulan ini 11,5 sampai 16,8 triliun potensi pendapatan yang seharusnya diterima BPS itu akan hilang ya, akan menguap. Dan itu artinya di satu sisi kita tetap harus berkomitmen melaksanakan program-program yang dilakukan oleh BPDPKS baik di hulu maupun di hilir. Dimulai dari program peremajaan sawit rakyat, kemudian program pengembangan sumber daya manusia, kemudian program sarana dan prasarana, ya, kemudian program riset, penelitian dan pengembangan, kemudian di hilir juga terkait dengan program promosi yang sekarang ini juga bagian dari komitmen BPDPKS acara pada pagi hari ini. Begitu juga terkait dengan program untuk pelaksanaan mandatory biodiesel yang besok kurang lebih di hari Rabu akan dilakukan launching ini, meningkat sampai ke sekarang sudah mencapai B40 seperti itu, Mbak. Nah, ini bagian yang memang sudah kita hitung bagaimana termasuk BPDPKS berkomitmen untuk juga mengalokasikan juga terkait dengan dukungan pendanaan untuk distribusi minyak goreng. Itu ada distribusi minyak goreng yang kemasan maupun untuk distribusi minyak goreng curah. Bahkan kami sudah mengalokasikan kurang lebih hampir 1 triliun untuk minyak goreng kemasan, sementara untuk minyak goreng curah kita sudah mengalokasikan kurang lebih 1,87 triliun untuk alokasi tersebut. Dan ini sudah kami lakukan itu untuk mengcover sekali lagi penyaluran yang untuk minyak goreng kemasan merupakan bagian dari tindak lanjut peraturan Menteri Perdagangan yang sebetulnya sudah lewat di Permendak nomor 1 dan Permendak nomor 3. Ini untuk penyaluran di bulan Januari, dan kemudian untuk yang satu lagi untuk minyak goreng curah merupakan bagian dari regulasi peraturan Menteri Perindustrian nomor 08 2022 yang ini juga penyalurannya sampai dengan 31 Mei tahun 2022. Ini sudah bagian yang kami lakukan, Mbak. Komitmen semua itu sudah kita siapkan semua, ya. Begitu, Mbak. Baik, dengan kondisi saat ini Pak, lantas apa yang menjadi rencana kerja konkret yang telah disiapkan oleh BPDPKS di tahun ini dan juga di tahun yang akan datang, Pak? Nah, itu bagian yang kita siapkan. Ini adalah terutama sebetulnya kami melihat bahwa di tahun ini dengan proyeksi harga CPO yang volatil, yang memang volatilitasnya juga sangat tinggi. Ini kami melihat dan kami sudah memproyeksikan beberapa hal-hal yang harusnya bisa kami cover semua, khususnya terkait variabel-variabel yang menyebabkan harga CPO ini berubah, termasuk tentunya terkait dengan harga komoditas. Kita sama-sama tahu Indonesia sebagai bagian yang ditunjuk sebagai presidensi G20 ini sudah kemarin menginisiasi terkait dengan terkait bagaimana harga komoditas pangan ya tidak hanya dunia yang terkait dengan krisis ini juga terjadi, dan bagian itu yang
menjadi komitmen dari BPDKS untuk ambil serta di dalam proses itu, dan bagaimana kita sudah menginisiasi, menghitung kembali bagian program mandatory biodiesel yang itu merupakan bentuk dari pendanaan BPDKS atas selisih harga indeks pasar solar dan harga indeks pasar biodiesel, yang notabene harga indeks pasar biodiesel semua bergantung dari pengaruh harga CPO di tingkat dunia. Kemudian terkait dengan solar begitu juga, terkait dengan harga indeks pasar solar tergantung dari harga crude oil yang ada di minyak mentah di dunia. Oleh karena itu, kami pastikan bahwa proses yang sekarang sudah kita proyeksikan harga minyak mentah yang semakin tinggi, sehingga gap yang sebelumnya menjadi tanggungan pendanaan untuk program mandatori biodiesel ini di tahun 2022 ini semakin kecil karena harga HIP solar lebih tinggi dibandingkan dengan harga indeks pasar dari biodiesel. Nah, tetapi patut kita waspadai di tahun 2023 nanti PR-nya, karena BPD-PKS itu ada juga satu lagi yang menjadi amanah di tahun 2023, yaitu bagaimana BPDKS dimintakan untuk berkontribusi terkait dengan bagi hasil ya, untuk dana bagi hasil dari komoditas sawit ini. Itu sudah sedang ditindaklanjuti di tahun ini, turunan dari undang-undangnya dan peraturan pemerintahnya. Itu akan bisa direncanakan dieksekusi di tahun 2023, Mbak. Oke, lantas. Nah, itu kemudian. Ya, silakan lanjutkan, Pak. Ya, jadi 2022 ini juga itu juga terdapat arahan Presiden yang Pak Presiden kemarin melakukan kunjungan ke Medan, bagaimana BPDKS juga dilibatkan dalam rangka pendanaan untuk pembuatan pabrik ya minyak sawit merah gitu. Sementara kita juga sama-sama tahu bagian yang sekarang diinisiasi juga oleh para asosiasi petani sudah melakukan usulan pengajuan proposal untuk pembangunan atau pendirian pabrik kelapa sawit ini di beberapa daerah, dan ini juga selalu berpegangan mengacu kepada regulasi yang disusun oleh Kementerian Pertanian, Sekiu Direktorat Jenderal Perkebunan. Ini yang juga sekarang kita juga sudah menyiapkan dukungan alokasinya, sehingga tadi bagian terkait dengan rantai pasok dari kelapa sawit ini dimulai sejak proses dukungan BPDKS dengan replanting sampai panen dan seterusnya sampai pengolahan menjadi produk CPO dan nanti turunannya itu bagian yang didukung oleh BPD-PKS, Mbak. Oke. Lantas Pak, bagaimana optimisme BPD-PKS Pak terkait industri kelapa sawit ke depannya? Ya, tentunya kami bagian dari yang palm oil ini, kami bagian di situ, bahwa kami didirikan sejak tahun 2015 ya, bagiannya adalah untuk menjamin salah satunya tujuan yang dilakukan bagaimana kami memandang bahwa bagian terkait dengan industri sawit tentu tidak bisa dilepaskan sejarah berdirinya BPDKS di tahun 2015 dalam rangka untuk salah satunya adalah stabilisasi harga CPO ya, bagaimana program-program yang dijalankan BPDKS ini adalah satunya untuk menyerap demand ya, dengan memastikan bahwa dengan program mandatori B30 yang saat ini sedang berjalan itu bagian untuk menyerap produksi yang ada, dan diharapkan tentunya ini tidak BPDKS melihat kita tidak tergantung pada pasar ekspor. Contoh sepertinya kita meyakini bahwa kita sudah menyiapkan juga kerangka acuan, Mbak, ini di tahun-tahun depan kita sudah punya basis kita terkait dengan roadmap yang sudah disusun oleh BPDKS untuk semua program-program maupun secara keseluruhan BPDKS itu sendiri. Bagaimana nanti terkait dengan para pemangku kepentingan, seluruh stakeholder sawit ini, sehingga kita bersama-sama bisa bersinergi, bisa berkolaborasi ya untuk mencapai
tujuan apa yang di BPDPKS sudah siapkan, tujuan strategis bagaimana terkait dengan stabilisasi harga CPO itu sendiri, kemudian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan hilirisasi industri kelapa sawit. Ini tentunya bagian yang sangat Baik, Pak. terbuka di tahun depan. Demikian, Mbak.